Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel Review Bareng Kiper. Jadi di hari ini ya, saya akan membahas mengenai pakaian atau lebih tepatnya alat pelindung proteksi lutut ya. Kita hari ini akan mengkhususkan pada tubuh bagian bawah dari kiper ya, yang tentu saja mencangkup lutut dan pinggang dan juga tentu saja pergelangan kaki ya. Nah, jadi di sini hari ini secara khusus saya akan membahas tentang 3 jenis opsi ya. Yang pertama itu di sini ada soft knee pad ya. Kita bisa lihat di sini ada yang merek Specs ya. Ini adalah knee pad pertama saya semenjak saya kembali bermain bola ya. Yang paling ringan dan akan kita bahas, kita bandingkan dengan berikutnya saya punya knee pad Jonas ya. Ini adalah knee pad futsal yang khusus futsal pertama saya juga semenjak saya kembali bermain futsal dan sepak bola di Medan ini ya. Kita akan bandingkan bagaimana kalau saya menggunakan knee pad ini untuk bermain sepak bola lapangan besar ya. Dan yang terakhir tentu saja adalah celana kiper sendiri ya. Di sini kita akan membahas perbandingan ketiganya dan mengapa saya merekomendasikan salah satu saya dari tiga-tiganya itu memenuhi fungsi tertentu ya. Namun saya pribadi setelah mencoba ketiganya ya, saya dengan lucunya malahan menyarankan knee pad lapangan futsal ya sebagai pilihan yang terbagus. Kenapa? Mari kita bahas ya. Jadi yang pertama ya, itu adalah kita mulai dari celana kiper ya. Di sini celana kiper yang saya pamerkan itu merek Xavier ya. Udah sablonannya sudah berlepasan ya karena udah saya pakai cukup lama ya. Salut kepada Xavier. Dan satunya lagi yang saya juga rekomendasikan itu merek Goli ya. Goli itu bahannya lebih bagus namun lebih ketat. Jadi kalau misalnya untuk latihan atau biasa untuk main tanding, Goli itu lebih superior. Namun kalau untuk latihan Xavier itu lebih nyaman karena tidak terlalu ketat ya. Nah, di sini celana kiper yang bagus itu biasanya sudah pasti ada padding di bagian sisi ya, di bagian pinggang, dan padding di bagian lutut ya. Dua hal yang menurut saya memang sangat penting untuk kiper ya. Nah, menurut saya celana padding ya, celana kiper seperti ini itu idealnya ketika kamu mau pakai untuk latihan ya. Kita bisa lihat kalau sobat-sobat kiper ada lihat video-video kiper di luar negeri, bahkan termasuk si Donnarumma ya. Dia itu punya tendensi untuk menggunakan celana kiper, dan ada sebagian beberapa kiper yang suka celana kiper berpadding ketika berlatih ya. Namun ketika tanding, nah itu ada beberapa mayoritas kiper bakal lebih prefer dengan sistem legging atau bahkan tanpa legging ya. Tapi ya tidak heran kenapa lapangan mereka itu semua empuk-empuk kalau di Eropa ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia yang apalagi kita di level Tarkam dan teman-teman, nah itu tentu saja tidak bisa di-expect seempuk itu ya. Jadi untuk latihan menurut saya paling aman itu memang celana kiper. Kenapa? Karena dia panjang ya dan biasanya cukup ngepres, jadinya seluruh kulit itu biasanya terlindung dari gesekan ya. Ditambah dengan padding di lutut dan padding di samping ya, itu proteksinya lebih dan cocok banget untuk kiper pemula yang sedang latihan. Nah, saya sendiri ngerasa padding di bagian sisi ketika kamu sudah semakin menguasai teknik diving, berat badan kamu ideal, padding di bagian sisi itu sedikit banyak tidak berguna ya. Kenapa? Karena dulu saya alasan kenapa mulai membeli celana kiper kembali itu karena pas waktu barusan mulai pelatihan lagi, berat badan saya tidak ideal ya. Bayangin tinggi 180 cm, berat badannya 104 kilo ya. Nah, di situ masih ada kepotensi saya memar di bagian sisi seperti ini karena salah jatuh atau salah diving ya. Namun seiring dengan berkembangnya permainan dan kembali sudah menguasai kembali teknik-teknik dasar ya, badan ini sudah ingat, dan ditambah dengan berat badan juga udah semakin ideal ya. Berat badan saya sekarang ini 90 kilo ya. Jadi bayangin udah ada 14 kilo hilang semenjak saya aktif kembali bermain bola. Nah, di situ menurut saya ya, bagian padding samping itu jadinya tidak begitu signifikan ya. Saya sendiri memang kemarin baru saja ada kena benturan, tapi itu lebih karena lapangannya yang tidak rata. Jadi saya kebetulan jatuh ke bagian yang keras dan bagian yang menonjol seperti demikian ya. Namun di luar itu saya belakangan ini saya suka main pakai celana pendek dengan salah satu dari ini dua ya. Dan menurut saya untuk kondisi tanding ya, bagian padding ini apalagi kalau untuk sobat kiper yang sudah berpengalaman sebagai kiper itu tidak banyak membantu. Namun untuk di bagian lutut menurut saya itu sangat mutlak digunakan ya. Kenapa? Nah, jadi saya melihat banyak sekali sobat-sobat kiper ya, termasuk yang nge-tag RBK di Instagram itu banyak yang memamerkan
bahwa oh lihat nih bang, kalau saya main pasti lutut ada berdarah gitu, bang ada lutut lecet seperti demikian ya. Tentu saja itu sebenarnya kembali ke pilihan sobat kiper ya, mau keberatan atau tidak dengan terluka seperti itu ya. Namun saya sendiri, nah ini curhatan bapak-bapak nih yang kerjanya jadi guru, kalau misalnya menggunakan celana bahan, terus habis itu ada luka di bagian lutut, itu rasanya basah dan nggak enak seperti demikian ya. Makanya saya sendiri selalu pengen melindungi lutut saya, baik dengan celana kiper, knee pad soft, atau yang lebih tebal seperti demikian. Nah, di sini saya bakal membahas ya, knee pad soft yang seperti ada di sini ya. Saya sebut soft kenapa? Karena dia sebenarnya di sini ada padding, namun paddingnya itu tidak setebal yang ada di khusus futsal seperti ini ya. Nah, knee pad soft seperti ini sangat bagus untuk melindungi kamu ya. Jadi kamu tidak perlu butuh yang pakai yang futsal seperti ini, tapi knee pad seperti ini itu sudah melindungi dengan sangat baik dari gesekan. Apalagi kalau kamu pakai dengan menggunakan kaos kaki panjang ya. Jadi kamu bayangin aja, kamu pakai di sini, kamu langsung pakai sampai ke lutut, dan ditambah dengan kamu pakai kaos kaki panjang dan menutup di bagian bawahnya ya. Dengan seperti itu semua luka gesekan ya, dari pangkal kaki sampai ke paha bagian bawah itu semuanya terlindungi dengan baik ya. Kalau misalnya sobat kiper celananya kependekan, tentu saja masih ada resiko lecet di bagian paha. Namun dari pengalaman saya sendiri sangat jarang sebenarnya lecet di bagian paha seperti demikian, karena biasanya celana dan si knee pad ini itu sudah melindungi cukup panjang, jadinya resiko lecet paha itu kecil ya. Nah, kelemahannya tentu saja kalau sobat kiper main di lapangan yang begitu keras ya, itu masih ada kemungkinan ketika sobat kiper menjatuhkan lutut atau melakukan diving. Sebenarnya kalau divingnya benar sih pasti tidak ada ya, tapi biasanya kalau one on one itu masih ada mau menjatuhkan lutut, apalagi kalau misalnya kasusnya melakukan block save ya. Nah, di situ kelemahannya akan terasa ya. Untuk mengatasi hal itu sebenarnya yang paling bagus itu adalah knee pad tebal yang biasanya dipakai untuk futsal ya. Jadi ini sobat kiper bisa lihat jorok, kenapa? Karena saya pakai ini di lapangan untuk menggunakan dan sudah saya uji coba sendiri ya. Menurut saya pribadi dari segi ngepres dan juga dari segi feel, apalagi untuk sobat kiper yang juga kebiasa main futsal, knee pad seperti ini malahan enak untuk digunakan di lapangan besar, karena jadinya karena ngepresnya bagus, sobat kiper tidak perlu khawatir dan dikit-dikit memperbaiki bagian lutut ya. Jadi ada keuntungan besar di bagian fitting, dan ditambah dengan paddingan yang cukup tebal ya, jadinya sobat kiper kalau mau menjatuhkan lutut, mau lapangannya keras atau seperti apapun, luka tidak terasa sama sekali ya. Bayangin aja kalau beton aja biasanya bisa, apalagi kalau cuma lapangan tanah ya, meskipun tanahnya tanah keras ya. Apes kalau misalnya sobat kiper ada batu, tapi saya rasa kemungkinannya relatif kecil ya. Jadi dari segi proteksi untuk tanding, dari segi dan selama sobat kiper nyaman aja menggunakannya, saya lebih merekomendasikan knee pad yang biasa digunakan untuk futsal ya. Nah, di sini saya menggunakan yang Jonas. Kalau sobat kiper mau pakai yang Xavier atau sobat kiper mau menggunakan yang versi lebih tebal, karena ini di sini saya Jonasnya yang mid grade ya. Ada Jonas yang top grade dan juga ada Jonas yang versinya lebih tipis ya. Nah, sobat kiper seandainya mau menggunakan yang itu, saya rasa juga tidak ada masalah ya. Namun kesimpulan terbesar dari pencobaan saya sendiri dari menggunakan tiga ini ya, menurut saya, jadi si knee pad futsal itu silahkan saja digunakan di permainan bola lapangan besar ya. Kalau untuk latihan ya tidak ada salahnya menggunakan celana panjang kiper ya. Namun dari pengalaman juga, alasan kenapa saya berpindah dari celana panjang kiper ke knee pad seperti ini itu karena kondisi cuaca hujan ya. Jadinya kalau hujan sangat tidak nyaman menggunakannya, berat, dan karena saya udah jadi kurus, celananya melorot seperti demikian. Jadi ya konyol ya. Nah, dan karena saya juga yakin sobat kiper merasa ringan dan kaki adem itu adalah bagian dari kenyamanan ya, jadinya knee pad seperti ini itu lebih superior daripada celana kiper ketika dalam kondisi tanding. Meskipun kalau untuk kondisi latihan ya saya sendiri lebih suka ini. Kenapa? Karena lebih resiko lecet lebih kecil lagi ya. Oke, saya rasa itu saja kontennya untuk hari ini ya sobat kiper. Salam olahraga, sampai jumpa sobat kiper semua.